Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa kembali bersama dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11 dengan materi barisan dan deret. Kemarin, pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai materi barisan aritmetika. Dan ada juga soal-soal tes pemahamannya. Dan ketika kemarin itu ada yang menanyakan beberapa soal. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita bahas soal-soal kemarin, yaitu tentang soal yang ini. Kita akan coba bahas soal yang kemarin, yaitu pertama, diketahui suatu barisan aritmetika K plus 2, 3K-2, 6K plus 4, dan seterusnya. Nilai dari 2 dikurangin K adalah, di sini ada suatu barisan aritmetika yang U1-nya itu adalah K plus 2, U2-nya 3K-2, dan U3-nya 6K plus 4. Kita tuliskan dulu saja U1, U2, U3-nya. Tadi U1-nya adalah K plus 2, U2-nya 3K-2, U3-nya 6K plus 4. Di sini bisa kalian lihat suku pertamanya itu dalam bentuk K. Jadi K ini harus kita cari. K itu berapa sih kira-kira? Nah, kalau kita nebak-nebak mungkin agak susah. Jadi kita akan coba menggunakan konsep beda. Dalam barisan matematika, dalam barisan aritmetika, tiap bedanya itu sama. U1 ke U2, U2 ke U3, U3 ke U4 itu bedanya sama. Nah, kita lihat. Kita gunakan beda U1 dikurangi U2. Nah, ini kita gunakan bedanya, ada bedanya sini. U2 kurangin U1. Bisa juga kita pakai yang ini bedanya. U3 kurangin U2. Jadi kita manfaatkan karena bedanya sama saja. U2 dikurangin U1 sama dengan U3 dikurangin U2. Sehingga kita dapatkan 2U2 akan sama dengan U1 ditambah U3. Pindah ruasan saja. Kita ganti U2-nya dengan yang di atas. 2 dikali 3K-2 akan sama dengan K plus 2 ditambah 6K plus 4. Di sini kita lihat U2 kita ganti dengan 3K-2, U1 juga kita ganti, U3 juga kita ganti. Sehingga semuanya dalam bentuk K. Kita lanjutkan. 6K-4 hasil perkalian di atas akan sama dengan 7K plus 4. Sehingga min 8 akan sama dengan K. Dapatlah nilai K-nya. Setelah didapat nilai K-nya, tinggal masukkan saja apa yang ditanyakan. 2 dikurangin K. Maka kita dapatkan 2 dikurangin negatif 8. Hasilnya adalah 10. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, yaitu 10. Kita akan masuki pembahasan utama kita mengenai deret aritmetika. Ada barisan, ada deret. Apakah bedanya? Kita lihat. Untuk deret aritmetika sendiri, definisinya adalah jika U1, suku pertama, suku kedua, dan terus sampai suku ke N adalah suku-suku dari barisan aritmetika, maka penjumlahan suku-suku tersebut disebut deret aritmetika. Jadi jumlahnya deret tuh. Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai UN. Nah, Sn sendiri itu penjumlahannya di sana. Oleh karena itu, di sini Sn menyatakan jumlah n suku pertama suatu barisan bilangan. Sebagai contohnya ada S5. Itu artinya apa sih? S5 itu artinya suku pertama
ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga, ditambah suku keempat, dan ditambah suku kelima. Itu, jadi sukunya ditambahin. Kalau S4 gimana? Jadi kalau S4 itu U1 ditambah U2, ditambah U3, sampai ditambah U4. Kalau S100 berarti U1 ditambah U2, ditambah U3, dan seterusnya sampai U100. Nah, kalau kita ngitung satu-satu akan panjang juga ketika sukunya ada banyak. Jadi, kita di sini akan ada namanya rumus deret aritmetika. Begini rumusnya. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1B. Atau, ada rumus yang kedua, Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Nah, jika kalian ingin mengetahui gimana sih dapat rumus ini tuh, dapat dari mana sih? Nah, silakan saja hubungi langsung pengajar kalian, ustadz kalian. Insya Allah kita akan berusaha untuk menjelaskannya jika kalian emang ingin mengetahuinya. Pada kesempatan kali ini, kita lanjutkan materi kita dan diingat rumus kedua ini ya, yang atas sama yang bawah. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, diketahui barisan aritmetika 3, 7, 11, dan seterusnya. Jumlah 21 suku pertama barisan tersebut adalah, jadi jumlah 21 suku pertamanya. Jadi kalau kita list satu-satu, ada 3, 7, 11, terus lanjutannya ada 15, dan seterusnya sampai suku ke-21 baru dijumlahkan. Itu akan lama sekali ketika kita hitung secara manual. Makanya kita gunakan rumusnya saja. Rumusnya tadi apa? Sn itu sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N-1B. Nah, N itu adalah banyaknya suku. Di sini karena yang ditanya jumlah 21 suku, maka kita tuliskan S21. S21 itu sama dengan 21 bagi 2 dikali 2A ditambah 20B. Nah, kenapa 20B? Karena dari 21 dikurangin 1. Nah, selanjutnya 21 dibagi 2. Nah, kita ubah A-nya itu jadi 3. Dari mana A-nya? A itu dapat dari mana? Nah, ini adalah nilai A-nya. 3 itu adalah nilai A-nya. Bedanya dari mana? Bedanya itu dari 3 ke 7. Berapa? Bedanya itu bisa kita cari dengan 7 dikurangin 3. Nah, hasilnya adalah 4. Atau bisa juga dari 11. Atau bisa juga dari 11 dikurangin 7. Nah, bedanya akan sama aja, yaitu 4. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Maka kita dapatkan 21 dibagi 2 dikali 6 ditambah 80. Kita lanjutkan sama dengan 21 dibagi 2 dikali 68. Ini bisa kita coret 68 sama 2-nya. Bisa kita coret sehingga dapatlah 21 dikali 34 yang hasilnya 714. Seperti itu. Bayangkan jika kalian ngitung satu-satu. Wah, akan lama sekali. Waktu pun habis nantinya. Oke, alhamdulillah sudah ada rumus yang memudahkannya. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh kedua. Diketahui barisan aritmetika 2, 5, 8, dan seterusnya sampai 44. Jumlah semua suku barisan tersebut adalah, di sini ditanyakan jumlah semua sukunya. Nah, kira-kira ada berapa banyak sukunya ya? Dari 2, 5, 8 tuh sampai 44. Apa harus kita hitung satu-satu? Enggak juga ya. Oke, kita identifikasikan dulu. 2 ini adalah A. Ini adalah A-nya.
bedanya itu adalah berapa bedanya? Bedanya kita dapatkan 5 kurangin 2, 3. 3. Nah, bedanya 3 hanya adalah 2. Oke, kita lanjut. Dan kita harus mencari banyaknya sukunya dulu. Banyaknya suku bisa kita dapatkan dengan rumus ini, yaitu UN. Nah, UN sama dengan A plus N-1B. Karena berapa banyaknya suku, kita ambil suku yang paling akhir nih, yaitu 44. UN-nya kita masukkan 44 sama dengan A-nya 2 ditambah N-1 bedanya tadi 3. Sehingga kita dapatkan 44 sama dengan 2 ditambah kalikan 3N-3. Sederhanakan menjadi 44 sama dengan 3N-1. Maka 3N sama dengan 45. N-nya adalah 15. Jadi dari 258 sampai 44 itu ada 15 suku. Nah, ketika banyaknya suku sudah kita dapatkan, maka akan sangat mudah kita menyelesaikannya. Kita masukkan ke rumus, Sn sama dengan N bagi 2 dibagi 2A plus N-1 kali B. Atau kita juga bisa menggunakan rumus yang satunya. Sn sama dengan N dibagi 2 dikali A plus UN. Kita coba pakai rumus yang kedua ya. S15 berarti artinya itu 15 dibagi 2, N-nya 15 ya. Dikali 2 ditambah suku ke-15 yaitu 44 tadi. 44. Atau suku akhir. Suku akhirnya. Sama dengan 15 dibagi 2 dikali, 44 tambah 2 hasilnya 46. Sehingga kita dapatkan 46 kita coret sama 2 jadi 23. 15 kali 23. Berapa 15 kali 23? Hasilnya adalah 345. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga bisa dipahami. Dan kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Jika ada yang masih belum paham, bisa kalian coba tanyakan, langsung aja japri ke guru pengajar kalian masing-masing. Insya Allah akan dibahas dan dijelaskan mana yang tidak kalian pahaminya. Oke, mari kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Diketahui barisan aritmetika dengan suku keempat dan ke-12 masing-masing adalah 4 dan 76. Jumlah 11 suku pertama barisan tersebut adalah, berarti yang ditanyakan adalah S11. S11 yang ditanyakannya ini. Oke. Di sini diketahui ada suku ke-12 adalah 76. Nah, U12 ini bisa kita ubah dalam bentuk A dan B. Berarti U12 itu adalah A ditambah 11B sama dengan 76. U4 kita punya 4. Nah, kita ubah lagi dalam bentuk A dan B. Maka U4 itu adalah A plus 3B. Tinggal kurangi 1 aja ya. 12 jadinya 11, 4 jadinya 3. Nah, kita punya persamaan pertama yang atas. Yang ini kita punya 1. Dan sama yang ini kita punya yang kedua. Nah, kita akan mencari A dan B dari dua persamaan di atas. Caranya, nah, kita eliminasi saja. Bagaimana? Oke, kita eliminasi A-nya. Kita kurangkan kedua persamaan di atas. Maka hasilnya adalah A dikurangin A, hilang A-nya, kita coret A-nya. Maka 11B dikurangin 3B, dapatlah 8B. 76 dikurangin 4, kita dapat 72. Sehingga B-nya adalah 9. 72 dibagi 8. B sudah ketahui, kita akan mencari nilai A-nya. Tinggal kita substitusikan saja ke salah satu persamaan yang ada di atas. Kita masukkan ke yang gampang saja, yaitu A plus 3B sama dengan 4. Kita ubah B-nya jadi 9. Maka didapatkan A ditambah 3 kali 9 sama dengan 4.
A ditambah 27 sama dengan 4, sehingga A sama dengan negatif 23. Oke, A dan B sudah dapat. Sehingga S11, kita masukkan 11 bagi 2 dikali 2A ditambah 10B. 11 bagi 2 dikali, oke, masukkan A-nya min 23, masukkan B-nya 9. Sehingga 11 bagi 2 dikali min 46 ditambah 90. Hasilnya 11 bagi 2 dikali 44. Nah, ini kita coret saja. 44 sama 2-nya menghasilkan 20. 22. Tulisannya kurang bagus, tapi nggak apa-apa ya. Kita lanjutkan. Sehingga kita punya 11 kali 22 itu hasilnya adalah 242. Seperti itu. Oke. Contoh soal selanjutnya. Jumlah n suku pertama deret aritmetika dinyatakan dengan Sn sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Suku ke-20 deret tersebut adalah, jadi di sini deretnya itu berupa rumus dinyatakan oleh Sn sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Jadi ketika kita pengen mencari S1, berarti masukkan n-nya itu 1. Kalau kita pengen nyari S10, masukkan n-nya 10. Nah, yang ditanya itu suku ke-20. Gimana caranya menentukan suku ke-20? Kita akan mencari U20. Gimana caranya mencari U20? Oke, kita akan coba mencarinya. Cara pertama, kita cari S1 dulu aja. S1 itu sama dengan masukkan n-nya 1. Masukkan n-nya 1 ke rumusnya. 1 ditambah 3. Masukkan ke sini nih ya. Masukkan ke sini. Masukkan n-nya 1 ke sini. Tuh. 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Oke. Kita cari S2. Berarti masukkan n-nya 2. S2 kita dapatkan 4 ditambah 6. 4 dari mana? 2 pangkat 2. 6 dari mana? 3 kali 2. Maka kita dapatkan S2-nya adalah 10. Nah, di awal tadi penjelasan S1 itu sama dengan U1. S2 itu sama dengan U1 ditambah U2. Suku pertama ditambah suku kedua. S3 itu sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3. Begitu seterusnya. Nah, jadi kita akan menentukan U1 udah dapat 4. Oke, U2 belum kita dapatkan ya. Kita cari U2 dari S2 sama dengan U1 ditambah U2. S2-nya kita punya 10 sama dengan U1-nya adalah 4 ditambah U2. Sehingga kita dapatkan U2 sama dengan 6. Nah, setelah U2 dapatkan 6, U1 juga ada 4. Kita butuh cari beda deret itu tuh. Beda deretnya berapa sih? Nah, untuk mencari beda, cukup kita kurangi saja. U2 kurangin U1. Atau bisa juga U4 kurangin U3. Bebas saja ya, kita ambil mana. Karena yang ada U2 sama U1, kita kurangin U2 dikurangin U1. Sehingga B-nya sama dengan U2 kurangin U1. 6 dikurangin 4. Kita dapatkan bedanya 2. Maka U20 itu adalah A ditambah 19B. Nah, N-nya kan berarti 20. A-nya sudah adakah? A-nya 4. B-nya berapa? B-nya 2. Tinggal kita masukkan saja. 4 tambah 19 kali 2 sama dengan 4 ditambah 38. Hasilnya adalah 48.
Nah, begitu teman-teman. Tentang materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bisa hubungi guru pengajar masing-masing. Dan jangan lupa kerjakan tes pemahamannya untuk semakin menambah pemahaman kalian akan materi kali ini tentang deret aritmatika. Oke, semoga pembelajaran kali ini bisa kalian pahami dan Allah mudahkan kalian untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita tutup saja pertemuan kita kali ini dengan membaca kalimat hamdalah, alhamdulillah, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.